dikasih tugas, kecelakaan, sudah ikut 1 tahun lebih, meninggal, maka hak pensiunnya muncul ke ahli warisnya. Kerja sekeras-kerasnya, nggak usah cemas, karena apabila terjadi risiko yang terjadi dalam dirinya, itu nanti kami yang mengcover. Jadi syaratnya hanya pekerjaan utamanya dia apa, terus syaratnya lagi satu, yaitu hanya KTP itu aja. Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini bertemu lagi dengan Firda Ananda di podcast Tribun Solo. Nah, saat ini Firda sudah tidak sendirian, tentunya sudah hadir bersama Firda. Di samping Firda ada Pak Tony Wijio Kristanto selaku Kepala Kantor BP Jam Sostek Cabang Surakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Firda. Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah, Mbak Firda sehat toh? Alhamdulillah, Ya, saya sehat. Nah, ini kan akhir-akhir ini BP Jam Sostek sendiri kan punya program baru ya Pak, yakni kerja keras bebas cemas. Itu kan kerja keras bebas cemas itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, jadi kerja keras bebas cemas itu bukan program, tapi itu adalah kampanye. Bagaimana kita mengembanyakan ketika karyawan atau mungkin pekerja-pekerja ya informal ya atau bukan penerima upah ini, silakan para pekerja itu bekerja dengan fokusnya. Ya dengan santai, dengan tenang, terus pokoknya kerja sekeras-kerasnya, nggak usah cemas, karena apabila terjadi risiko yang terjadi dalam dirinya, itu nanti kami yang mengcover. Ya, jadi pokoknya kerja aja, fokus bekerja, bagaimana mendapatkan uang untuk dibawa ke rumah, ya kalau ada risiko kami yang tanggung. Itu yang dimaksud dengan kerja keras bebas cemas. Dan kebetulan kerja keras bebas cemas ini kita sedang kampanyekan sampai masuk ke desa-desa. Oh, sudah ke desa-desa? Iya, ke desa-desa. Jadi ini kan untuk pelindungan seperti petani, pedagang, mungkin tukang batu, ya bakso, semua yang bersifat pekerja, ya. Atau kalau boleh saya ringkas, pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu kan bukan dalam arti dia menghasilkan barang dan jasa itu aja, tapi juga termasuk seperti kayak marbot, ya, kemudian juga apa yang namanya pendeta dan sebagainya. Itu yang pokoknya dia bekerja sesuai gitu ya, Pak? Ya bekerja istilahnya begitu. Berarti tidak hanya pekerja kantoran saja, berarti juga mungkin ibu rumah tangga, asisten rumah tangga, terus kemudian driver ojol juga. Betul sekali. Jadi kita tidak hanya mengarah, kalau kemarin tahun-tahun sebelum waktu jadi Jam Sostek ya belum perubahan Jam Sostek, kemudian PT Jam Sostek, sekarang BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang masih boleh dipanggil kami BP Jam Sostek itu. Dulu kan waktu Jam Sostek atau PT Jam Sostek itu fokusnya adalah lebih banyak ke pekerja yang ada di perusahaan kantoran. Nah sekarang nggak mengarah ke bukan penerima upah. Bukan penerima upah itu adalah pekerja yang dia mendapatkan penghasilan untuk dirinya sendiri, jadi tidak ada pemberi upah, tidak ada yang memberikan pekerjaan, jadi bekerja sendiri. Nah, termasuk juga asisten rumah tangga, terus satpam-satpam yang ada di lingkungannya, perumahan dan sebagainya, itu yang harus kita lindungi itu semuanya. Itu. Kemudian program untuk fiturnya sendiri Pak, kayak misal kayak jaminan kesehatan, jaminan hari tua, begitu kan kemarin-kemarin juga untuk pekerja kantoran kan ada. Kalau untuk pekerja seperti asisten rumah tangga dan lain sebagainya, itu apa saja Pak yang didapatkan oleh mereka? Mari. Ini nanti supaya tidak terjadi miss ya, membedakan, karena kalau kita berbicara masalah BPJS, taunya kesehatan, ya betul. Ya, itu. Makanya berbeda ya Pak? Berbeda, makanya BPJS itu sebenarnya itu ada dua, sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2011, itu ada dua, yaitu BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Ketenagakerjaan sama kesehatan, ya. Nah, kalau kesehatan itu tadi melindungi seluruh termasuk anggota keluarganya, ya apabila sakit. Tapi kalau ketenagakerjaan ini adalah khusus untuk para pekerja tadi, ya. Jadi, nah, adapun programnya untuk khusus mereka itu, untuk bukan penerima upah ini, ya, bukan penerima upah ini seperti asisten rumah tangga itu memang ada tiga, ya. Walaupun pada prinsipnya kita itu ada 4 program. Jadi kalau program tadi adalah berkaitan dengan kemanfaatannya. Jadi ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sama pensiun. Nah, tapi keempatnya ini untuk yang penerima upah atau perusahaan tadi, kantoran itu ya. Kantoran tadi.
Nah, yang bukan penerima upah apa ini? Bukan penerima upah adalah kecelakaan kerja, jaminan hari kematian sama hari tua. Karena dia juga harus punya hari tua, ya. Karena hari tua ini kan untuk masa depannya itu. Ya kalau misalkan boleh saya definisikan ini masing-masing itu. Jadi kalau untuk kecelakaan kerja ini untuk apa? Jadi sebelum kita marah manfaatnya apa, tapi saya definisikan dulu. Yang disebut kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi selama ada hubungan kerja. Berangkat dari rumah, kemudian di lokasi kerja, sampai nanti pulang. Contoh petani, berangkat dari rumah, sampai nanti di sawahnya, habis dari sawah mungkin beli pupuk, ya kan, balik lagi mungkin ngasih pupuk ke sawahnya, balik lagi. Inilah perlu ketenangan. Nah, ketenangan bekerja, kalau terjadi risiko kami tanggung. Nah itu untuk definisi kaitannya kecelakaan kerja. Jadi sebenarnya luas itu. Terus manfaatnya apa? Nah ini secara garis besar aja. Kalau terjadi kecelakaan kayak begitu, yang pertama mungkin dari tempat kecelakaan atau di sawahnya tadi butuh transportasi ke rumah sakit. Kan ini butuh. Sekarang nggak ada barang gratis kan? Nah ini biaya yang namanya biaya transport, ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terus yang kedua, selama dia perawatan pengobatan, ini unlimited kita berikan. Berapapun jumlahnya kita berikan, ya. Terus kemudian berikutnya lagi selama dia nggak bekerja, berarti kan dia ketika kecelakaan sampai dia sembuh, ini kan nggak kerja. Kalau nggak kerja, dapurnya ngebul nggak? Nggak dong kan gitu. Nah, ini diberikan penghasilan yang hilang namanya. Itu diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan selama mereka misalkan dirawat selama 2 tahun. Maka tahun pertama diberikan full penuh sesuai dengan upah. Ya, kalau kecelakaan hari tua untuk bukan penerima upah ini itu upahnya distandarkan 1 juta. Berarti tiap bulan 1 juta terus sampai setahun. 12 juta. 12 juta, ya kan? Terus kemudian tahun kedua 50%-nya sampai dia dinyatakan sembuh. Jadi benar-benar supaya mereka itu tadi udah laku kerja nih resiko, toh penghasilan atau dapurnya masih ngebul. Terus kemudian apabila terjadi cacat, ya cacat ini maksimal adalah 56 dari gaji itu sendiri, maksimalnya itu. Karena 80% kali 70% kali 70% kali 80 bulan upah, berarti 56 itu. Ya itu termasuk ada cacat yang kecil mulai dari ringan sampai yang terberat tadi. Terus kemudian bisa juga dia meninggal. Pengobatan tetap diberikan, ya pengobatan diberikan, akhirnya meninggal. Nah ini pengobatan tetap diserahkan. Nah meninggalnya ini ada santunan meninggal karena kecelakaan kerja. Nah itu totalnya adalah 48 gajinya, berarti 48 juta. Belum ada nanti biaya pemakaman dan sebagainya. Di cover ya Pak? Di cover. Termasuk kalau masih punya anak yang usia sekolah. Tercover juga? Oh itu dapat beasiswa. Sampai? Ya, sampai perguruan tinggi. Nah, jadi ini benar-benar sangat luas. Jadi mulai dari tingkat SD itu 1,5 tiap tahun selama 8 tahun ya, karena mulai dari PAUD ya sampai SD itu 8 tahun, per tahunnya adalah 1,5. Kemudian SLTP 2 juta, SLTA 3 juta per tahun, perguruan tinggi 12 juta. Jadi tidak ada istilah nanti ketika tulang punggungnya nggak ada dia nggak melanjutkan sekolah. Ya, nah itu untuk beasiswa. Terus kemudian ketika dia cacat ada namanya kita return to work. Apa itu Pak? Itu bekerja kembali. Yang dulunya cacat, dulu sekarang ngojek deh ya. Ketika dia cacat, diamputasi kakinya, kira-kira nanti dia bisa ngojek lagi nggak? Nah, itu. Nggak bisa kan? Nah, maka perlu yang namanya kaki palsu, tangan palsu, kemudian dilatih lagi, sampai dia nanti kalau sudah sembuh dan sebagainya, nah dulunya ngojek, sekarang bisa dialihkan kerja yang lain. Jadi nggak ada lagi disia-siakan gara-gara kecelakaan itu. Ini. Nah jadi itu diberikan fasilitas lagi, fasilitas kita semuanya ya. Itu untuk kecelakaan kerja sebenarnya itu. Yang kedua kematian. Kalau meninggal di sini adalah istilah kami itu meninggal biasa. Meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Misalkan tadi jalan-jalan seorang petani selesai udah di rumah ternyata nengok saudaranya di mana gitu ya. Berarti kan nggak ada hubungannya dengan kerja ini. Kalau ternyata kecelakaan meninggal itu istilah kami meninggal biasa. Atau karena maaf kemarin lagi rame-ramenya COVID ya, sakit COVID semuanya tetap diberikan. Yaitu totalnya 42 juta. Itu per tahun?
Bukan, kan sekali, karena meninggal kan sekali. Oh iya, santunan berarti ya Pak? Santunan, bentuknya santunan. Jadi bentuknya santunan 42 juta. Udah gitu kita berikan untuk meninggal. Ya. Terus yang ketiga adalah hari tua. Nah kalau hari tua ini bentuknya adalah tabungan, kita kelola, kita investasikan, kita kembangkan. Walaupun dia misalkan suatu saat dia macet iurannya, nah, tapi tetap kita berikan pengembangan. Ya, jadi jaminan hari tua ini istilahnya nggak ada kata-kata hilang, hangus atau apa. Sepanjang dia belum pernah diambil, maka kami punya kewajiban masih ada untuk pengembangan itu. Nah hari tua inilah yang nantinya pada saat kita tua tidak terlalu membebani pada anggota keluarga atau anaknya dan sebagainya itu. Nah itu program yang secara menyeluruh untuk untuk para bukan penerima upah tadi. Untuk jaminan pensiun sendiri Pak seperti apa Pak? Kalau jaminan pensiun itu khususnya untuk bagi para pekerja kantoran ya. Kalau pensiun itu nanti bisa bedakan. Kan kita tadi ada sampaikan, ada kecelakaan kerja, kematian, hari tua sama pensiun. Ya. Kalau hari tua saat dia bekerja udah selesai, misalkan usia 56 tahun pensiun nih, ya pensiun. Misalkan kerja kayak di Tribun Solo udah pensiun, udah sekaligus diambil. Tapi kalau pensiun ini ada salah satu persyaratan normal itu adalah 15 tahun iurannya. Jadi Mbak Firda kalau misalkan sudah kerja di sini 15 tahun lebih, ya kemudian satu pensiun, maka ini dapat tiap bulan rutin diterima. Oh, setelah pensiun? Iya, jadi ini sifatnya kayak ASN gitu. Oh iya. Ya tiap bulan, sampai kapan? Sampai dia meninggal. Kalau dia meninggal, turun ke suami atau istri. Meninggal, ada anak maksimal 2 orang, anaknya ini turun ke anaknya. Jadi itu terus itu pensiun itu. Ya. Terus Pak kalau nggak sampai 15 tahun gimana? Padahal saya kerja di Tribun, misalnya contoh di Tribun baru 10 tahun Pak, terus itu pensiun. Maka jaminan pensiunnya ini langsam. Apa itu Pak? Langsam istilahnya? Langsung diberikan sama dengan hari tua. Oh. Jadi langsung, totalnya 10 tahun kali iurannya itu semuanya, plus pengembangannya diberikan nantinya. Satu kali langsung gitu? Satu kali langsung, tapi kalau sudah lebih dari 15 tahun, maka tiap bulan rutin. Itu normal. Yang nggak normal gimana? Contoh, dikasih tugas, kecelakaan, sudah ikut 1 tahun lebih, meninggal, maka hak pensiunnya muncul ke ahli warisnya. Padahal baru 1 tahun loh ya. Nah, sepanjang itu sudah memenuhi kriterianya, maka dia akan mendapatkan pensiun rutin. Nah, sekarang ini 384 sekian lah ya, itu tiap bulan rutin nantinya diterima. Jadi itu untuk tiap bulan rutin, kalau enggak ya turun lagi ke anaknya dan sebagainya itu. Itu pensiun bedanya itu. Campaign kerja keras bebas cemas ini katanya kan ada minimal itu iurannya 36.000 ya Pak? Betul. Nah, itu gimana Pak, bisa dijelaskan mungkin? Makanya kan kalau tadi kan yang kaitannya dengan formal kan sesuai, kalau formal kan atau penerima upah ini gajinya utuh kan gitu, ya kan. Tapi karena ini ada sifatnya informal atau bukan penerima upah, maka iurannya untuk kecelakaan kerjanya itu cuma 10.000. Oh, murah ya Pak? 10.000. Murah itu karena dianggap kalau bukan penerima upah ini kan gajinya, misalkan saya seorang pedagang. Ketika pedagang kan bulan ini bisa mendapatkan 2 juta. Besok mendapatkan 500. Nah, nggak tentu. Maka dibuatlah pemerintah membuat rata-rata yaitu 1 juta. Nah, ketika 1 juta, karena itu untuk iuran kecelakaan kerjanya 1% cuma 10.000. Kematian, jaminan kematian itu 6.800. Jadi kalau 2 program ini cuma 16.800. Nah, yang kok 36.000 Pak, maka karena dia juga wajib untuk dapatkan hari tuanya nanti, maka tabungannya 20.000. Maka inilah 36.800. Untuk ini ya, mengcover yang... Mengcover itu, ya tadi itu. Nah, kemudian Pak, kapan ini bisa juga langsung dimanfaatkan kan gitu. Jadi kalau misalkan Pak, kan bisa juga ada mungkin insuran ataupun yang lain lah. Ini nanti setelah 3 bulan atau 6 bulan baru nanti manfaatnya itu muncul ya. Ini enggak. Ketika mendaftar hari ini, sekarang daftar, sekarang dibayarin, maaf, sorenya kerja kecelakaan, kami cover. Bisa langsung di cover ya Pak? Aku cover. Meninggal Pak, tak bayar. Nah gitu ya. Itulah perbedaannya. Dan di BPJS Ketenagakerjaan ini khususnya tidak ada filternya. Filternya gini. Contoh, misalkan dia, tapi yang tidak boleh begini.
dia sudah kondisi terpapar, baik itu di rumah atau di rumah sakit, didaftarkan, udah jagain kalau meninggal. Ini nggak boleh. Oh, berarti memang harus sebelum ya, Pak? Iya, tapi kalau misalkan dia punya penyakit, misalkan nih punya penyakit diabetes, ya punya penyakit diabetes. Nah, ketika punya penyakit diabetes ini, tapi dia masih bekerja, dia punya penyakit jabatan, ya diabetes bekerja, oh nggak apa-apa itu, ya. Tapi kalau sudah terpapar kondisinya di rumah nggak bisa berdiri dan sebagainya atau di rumah sakit lain tidak boleh. Tapi kalau sudah punya penyakit, monggo silakan. Intinya pekerja ya Pak berarti. Ya dia masih bekerja, ya kan itu. Ya itu boleh dimasukkan itu. Terus kemudian usianya yang bukan penerima upah ini maksimal 65 tahun. Karena dianggap usia 65 tahun itu masih seger lah ya, kan gitu. Kalau saya kan masih 17-an kan gitu ya. Maksudnya sepak bola itu ikut sepak bola 17 Agustusan itu ya. Jadi 65 itu baru boleh. Terus kapan ini Pak berhentinya? Sampai mereka ikut terus, iuran terus, maaf sampai misalkan dia sampai meninggal, nggak masalah itu. Oke. Jadi itulah bedanya. Ya, jadi contoh lagi unsur kesengajaan. Mungkin dikejar-kejar debt collector, ya kan? Wah bingung punya utang, akhirnya maaf bunuh diri. Kira-kira kalau ikut insurans dapat nggak? Nggak akan dapat. Karena bukan disebabkan ini ya Pak, karena kesengajaan. Kesengajaan. Nah, karena kita ya betul, karena ini ada Impres Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, maka walaupun dia misalkan melakukan seperti kayak gitu, dia selesai, tapi keluarganya yang ditinggalkan tumbuh kemiskinan baru. Ya, makanya untuk itu tetap diberikan santunan, tetap diberikan. Ya, kalau misalkan bunuh diri, syaratnya cuma satu, sukses. Nah, ya kalau nggak sukses nanti nggak nutin. Jangan dong Pak, jangan sampai ada. Iya. Terus di tahun 2023 ini apakah sudah ada banyak yang tercover Pak untuk para pelaku pekerja ekonomi yang bukan pekerja kantoran gitu? Kita udah banyak ya, kita sudah khususnya di Solo Raya ini kita sudah naik, ada peningkatan dari kemarin kita sudah mulai mendekati 30%, orang-orang sudah sadar ya, tinggal nanti kita mengarah ke desa supaya masyarakat desa itu bisa paham, bisa ngerti program ini, makanya kampanye ini kita sampaikan ke seluruh pelosok desa. Ya ini sudah ada peningkatan, termasuk santunan yang kita berikan, monggo. Sudah ada semuanya, dan kami tidak akan menyampaikan bahwa bagaimana cara mengurusnya, gampang apa susah. Nah ini kami nggak akan lihat itu. Lebih baik kalau misalkan saya mengatakan gampang, kecap nomor 1. Nah ya, makanya untuk itu saya ini loh buktinya. Ya, salah satu contoh kemarin ada di wilayah Wonogiri dan sebagainya itu juga sama. Ketika dia ngajukan klaim, ya kemarin ada 9 ribuan sekian, yang meninggal ada 10-an, 420 juta kita berikan, nggak masalah itu. Ya, sudah ada peningkatan kita berikan. Sudah ada peningkatan di tahun 2023 ini ya Pak? Ya, dibandingkan dengan 2022 ya, udah peningkatan, termasuk kemarin ini sebentar lagi ada para petani, ya, para petani itu untuk masuk BPJS Tenaga dan sebagainya. Kita sudah mengarah ke sana semuanya. Ini kan berarti kan baru ya Pak, apalagi kan kalau biasanya baru itu masih awam orang-orang untuk melihat untuk daftar begitu Pak. Apa yang sudah dilakukan dari kantor cabang Surakarta sendiri untuk mensosialisasikan ini? Ya, kami sosialisasi ini ada beberapa macam, ya. Bisa bentuknya adalah kita langsung ke desa, ke kelurahan, secara langsung itu juga kita melalui media, termasuk media ini. Ya, kita lakukan dengan beberapa radio, ya, termasuk juga di Tribun ini kita lakukan, mau podcast dan sebagainya. Kita memang memberikan. Kami memang mengkampanyekan, selalu memberikan edukasi, dan kami siap ketika baik itu desa, RT, RW, ya, mengadakan sosialisasi atau pertemuan, biasanya kita juga gitu dapat undangan, ya, undangan untuk sosialisasi, nanti kita berikan sosialisasi itu. Jadi kita sudah merambah sana, kami tidak melihat, ya biasanya wajar kan, mau malam monggo silakan, kemudian mau pagi monggo silakan, yang penting kami jangan sampai mengganggu aktivitas daripada dia dalam bekerjanya itu. Gitu aja.
Katanya 2026 nanti tuh ada targetnya dari BP Jam Sostek sendiri ada 70.000 orang yang tercover gitu Pak. Itu gimana targetnya untuk tantangan ini? Oke, itu sebenarnya bukan 70.000. Jadi kita ini sudah ada merambah yang menjadi peserta kita sudah 35 juta. Oh juta, maksud kami Ya, 70 juta ya, ya berarti. 70 juta. Ya. Itu di sekarang ini antara 35 sampai 40, ya kan. Nah, orientasi kami program kita itu nanti sampai dengan di tahun 2026 target kita adalah 70 juta. 70 juta. Makanya untuk kesenjangan ini dengan antara 40 sampai 30 ya 30 dengan 40 ke 75 ini kan 25 tuh ya. Maka sampai tahun 2026 ini kita harus mengkampanyekan tadi kerja keras bebas cemas itu untuk memberikan edukasi pada seluruh masyarakat bahwa program ini wajib untuk diikutin, dia bekerja dengan baik, kami yang nanti yang menanggung segala sesuatunya. Karena itu memang banyak manfaatnya ya Pak. manfaatnya banyak sekali gitu nanti kan itu. Selain untuk dirinya sendiri juga untuk Betul. keluarga juga. Ya, yang namanya gini, yang namanya apa? Kita bekerja itu kan, udahlah kamu kerja aja. Kalau terjadi risiko, biarlah BPJS Ketenagakerjaan yang nanggung, ya, BPJS Sostek yang nanggung. Keluarga yang ditinggalkan juga begitu. Ketika tulang punggungnya nggak ada dan sebagainya, terjadi risiko, dia nggak mikir lagi. Ya, contoh, kemarin ada itu ojol, habis 1,6 M, ya, dengan iuran cuma 16.800. Bagaimana kalau mereka nggak terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka keluarganya dari mana gitu ya? Bukan kami mengecilkan ya, tapi itu yang terjadi. Ya, ini yang kami harapkan nanti seluruh masyarakat bisa paham lebih-lebih dengan program ini, program dengan Tribun ini nanti bisa memberikan edukasi pada seluruh masyarakat dan sebagainya itu. Mungkin bisa disampaikan begitu Pak kepada Tribuners syarat-syaratnya apa aja untuk mendaftar? Untuk mendaftar ya. Jadi kalau untuk mendaftar ini sangat mudah. Yang pertama yaitu yang jelas dia punya KTP gitu aja ya. Jadi ada KTP-nya, dia bekerja. Nah, yang lebih khusus untuk bukan penerima upah ini untuk pekerjaan itu bisa dengan 16 tadi 36.800 itu bisa 2 pekerjaan. Contoh begini, saya pagi musim tanam berarti sebagai petani. Setelah petani selesai, saya mungkin jadi tukang batu atau jualan. Nah, ini jadi tugas pekerjaan pokok saya petani. Yang kedua, pekerjaan kedua adalah tukang batu. Berarti dia dengan 36.800 ini bisa memilih 2 pekerjaan. Contohnya begini, suatu saat dia bekerja ternyata kok kecelakaannya pas beli belanja sayuran ataupun apa pada saat dia untuk bekerja. Ya, itu untuk belanja untuk baksonya itu. Nah, maka ini termasuk kecelakaan kerja itu sendiri. Jadi syaratnya hanya pekerjaan utamanya dia apa, pekerjaan yang keduanya apa. Ya. Terus syaratnya lagi satu yaitu hanya KTP itu aja. Ya, KTP, kalau punya nomor handphone, kalau punya email silakan aja. Nanti daftar dan silakan nanti mendaftar. Kebetulan kita banyak kanal-kanal, bisa kita juga melalui BNI kanal dari agen BNI, agen Briling dan sebagainya. Termasuk sekarang di desa-desa kan lebih dekat dengan kantor pos. Nah, silakan pendaftaran itu di kantor pos dan sebagainya ya. Kita banyak link. Termasuk kita juga sudah punya di kelurahan-kelurahan atau di desa itu namanya agen perisai. Silakan daftar ke sana. Ya, nanti tunjukkan itu dan sebagainya. Nah, kami nanti setelah sudah menjadi mendaftar itu, silakan kawan-kawan semuanya peserta atau mungkin tenaga kerja itu mendownload yang namanya JMO, Jam Sostek Mobil, supaya nanti kita ngerti manfaatnya dan sebagainya. Jadi syaratnya sangat mudah itu. Ya, jadi lebih mudah ya sekarang Pak. Betul. Mana saja sudah bisa dan siapa saja sudah bisa mendaftar juga. Mendaftarkan juga itu deh. Hanya cukup membayar 36.800 saja sudah bisa tercover semuanya dari BP Jam Sostek sendiri. Pak Tony, terima kasih sudah ngobrol bersama kami di Tribun Solo. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama, terima kasih. Ini bisa mengedukasi Tribuners yang menonton ya untuk bisa mendaftar mungkin nanti di BP Jam Sostek untuk mengcover dan lebih mengedukasi dan aware dengan soal
pekerjaannya begitu ya Pak. Betul, ya. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama, saya juga terima kasih. Baik Tribuners, demikian podcast Tribun Solo kali ini. Saya Firdana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.